Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 304 menunjuk selir sampingan. Ketika mendengar kata-kata ini, Tuan Xiang yang setengah baya tertawa terbahak-bahak. Jenderal Feng, apa maksud kemarahan ini? Kau harus tahu bahwa ini adalah hal yang menggembirakan yang membuat banyak orang iri. Bagaimanapun, negara Green Gallop adalah negara peringkat ke-6. Berhubungan dengan mereka dalam pernikahan adalah berkah yang tidak mungkin didapatkan orang lain dalam hidup mereka. Terlebih lagi, pihak yang memulai ini adalah putra mahkota negeri Green Gallop sendiri. Dia akan menjadi raja negeri Green Gallop di masa depan, menjadi selirnya adalah kehormatan yang sangat besar dan berkah terbesar bagi Anda. Omong kosong. Mutiara berharga Feng Xiao untuk dijadikan selir sampingan. Sebuah kehormatan dan berkah yang luar biasa. Karena itu adalah hal yang baik, mengapa kau tidak mengirimkan putrimu sendiri? Feng Xiao sangat marah dan ketika dia membuka mulutnya, dia melampiaskan semua amarahnya tanpa henti. Tuan Xiang menanggung beban itu semua karena dia berdiri di depan. Air liurnya berceceran di sekujur tubuhnya dan wajah Tuan Xiang langsung berubah dari biru menjadi merah. Tuan Xiang menyentuh wajahnya dan menyeka wajahnya beserta semua air liurnya sambil mengumpat pelan. Feng Xiao ini benar-benar orang bodoh yang tidak bisa diperbaiki dan kurang ajar. Hatinya mendidih karena marah, tetapi dia masih ingat misinya dan hanya bisa membalas, pernikahan ini bukan hanya tentang keluargamu, tetapi juga hubungan antara kedua negara. Kau tahu bahwa negara Green Gallop adalah negara peringkat 6 dan kekuatan serta kecakapan militernya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan 10 negara Sun Glory tidak akan mampu menandingi mereka. Jika ada yang salah dengan pertunangan ini, kau tahu bahwa negara Sun Glory kita tidak akan mampu menghadapi akibatnya dan karenanya, seluruh negeri kita mungkin akan musnah. Itu masih bukan alasan untuk mengambil pernikahan putriku untuk dijadikan chip. Dan untuk diberikan sebagai selir sampingan. Terlebih lagi, aku telah berjanji bahwa dia memiliki pilihannya sendiri dalam pernikahannya, tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur. Melihat bahwa dia tidak bisa berbicara dengan akal sehatnya, Lord Xiang hanya bisa berhenti di situ. Dia merasa seolah-olah sedang memainkan musik untuk seekor sapi, tidak ada yang terjadi. Karena putrimu tidak ada di rumah, kecuali dekrit ini atas namanya. Setelah mengatakan itu, dia membuka buku itu dan hendak membacanya. Siapa sangka hal itu malah membuat Feng Xiao semakin kesal dan dia langsung mencengkeram kerah baju Tuan Xiang dan mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Feng Xiao, apa yang kau lakukan? Turunkan aku sekarang. Kekuatannya tidak sebaik Feng Xiao, sekarang setelah dia diangkat dengan kerah bajunya, dia terengah-engah sambil menendang-nendangkan kakinya yang berada di udara. Wajahnya memerah, saat dia mengayunkan tangannya dalam pergumulan yang tidak berdaya. Tuan ini sudah mengatakan bahwa kami tidak akan menerima ini, apakah engkau masih berani memintaku untuk menerimanya? Feng Xiao berteriak keras sambil dengan cepat menggendongnya dengan kerah bajunya dan melemparkannya keluar dari gerbang kediaman. Cepat kembali ke tempat asalmu. Jika kau berani datang lagi, aku akan mematahkan kedua kakimu. Saat dia selesai berbicara, pintu-pintu besar itu terbanting menutup, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang dan terpaku di tempat dalam keadaan linglung. Feng Xiao, kau, dasar bodoh. Aku pasti akan melaporkanmu pada penguasa. Tampak sedih dan sengsara, tergeletak di tanah, Tuan Xiang menatap pintu kediaman Feng dengan mengancam. Saat berdiri, ia mengumpat dan memaki sambil membersihkan debu dan merapikan jubahnya, sebelum dengan berat hati kembali ke istana. Beberapa orang yang bersembunyi di balik bayangan diam-diam terkejut. Feng Xiao akan memberontak terhadap surga. Dia bahkan berani mengalahkan Lord Xiang. Apakah itu berarti dia berniat menentang dekrit itu? Sebenarnya, mereka pikir itu adalah hal yang baik untuk berada di buku-buku bagus Green Gallop Country. Tidak peduli apa, itu bukan negara lain, bahkan sebagai selir sampingan, status dan kekuatannya berbeda. Mereka tidak habis pikir, sang putra mahkota bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya, mengapa ia harus menyebut nama Fan Qingge secara khusus.